Swastiastu sama tahun, kembali lagi bersama saya Kak Go Official of Sing Main. Nah, kalian ingat kan beberapa hari yang lalu di Pura Besakih itu ada piodalan. Nah, dan hari ini saya akan meresik. Mau tahu meresik itu apa? Ikuti terus perjalanan saya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari saya. Sing Main, see you, go out. Dan kali ini saya juga akan mengajak dari tim lokalan Bali. Nah, dan kita juga di sana akan menyumbang dari saya 10 dus, dari tim lokalan Bali ada 5 dus. Aqua, minum aqua biar sehat. Ini dia. Kita lagi persiapan dan sebentar lagi kita akan menuju Besakih. See you. Dan ada ini juga plastik sampah dari lokalan. Edukasi dalam aksi bersama Semeton di Besakih dan tim lokalan Bali. Ada Pak Unggit. Ada, kasih hai-hai dulu Pak. Selamat pagi Semeton. Kalau mudiang nih. Kal edukasi dalam aksi udah. Pokoknya bakti dan ngayah. Oke, see you. Oke, jadi hari ini kita sudah sampai di Pura Besakih dan lagi hubungi panitianya. Dan langsung saja nanti kita bersih-bersih di Besakih. Teman-teman, inilah kendala ketika kesadaran masyarakat habis sembahyang dan membuang sampah-sampah dari habis sembahyang itu ke selokan, ke dukat. Akhirnya dari hulu kita sudah kotor dan hilirnya juga akan kotor. Dan teman-teman dan para sahabat, kita akan mengunjungi tempat TPS, tempat pembuangan sampah. Sebagai proses habis sampah ini dibuang dan kita lihat ke TPS selanjutnya. Mohon kesadaran dan para pemuda yang tanggil untuk selalu menjaga Ibu Pertiwi. Subakti Ring Pertiwi, Subakti Ring yang Widi. Kita di parkiran ya. Di parkiran ya? Iya. Dan sekarang kita mau ke Pura Batu Madak. Wilayah Madak. Pura Batu. Sekarang kita akan lanjut bersih-bersih di Pura Batu Madak bersama teman-teman. Kegiatan itu jam berapa tadi? Kita mulai dari jam 8 pagi ya. Mulai dari kumpul jam 8, teman-teman langsung bergerak ya. Ini udah lumayan bersih semua, cuman yang jadi kendala itu adalah di areal sekitar ya, seperti di parkiran, selok-selokan sungai. Itu yang menjadi kendala, jadinya agak susah dibersihinnya. Kalau areal utama sih udah bersih sebenarnya. Tolong dijelaskan kepada di channel YouTube Sing Main tentang apa yang terlihat ketika sampah waktu ini di sosial media yang viral menumpuk di area selokan di sini. Apakah itu akan dibersihkan? Cuman terlambat? Apa memang keburu media yang mengupload? Tentunya Ya. ya semua Pak Dek. Yang pertama nih yang ingin klarifikasi terkait sampah nih memang kendalanya kita adalah pengangkutan nih kita tidak bisa lakukan setiap saat karena Betul. terkendala kendaraan Nike juga armada kita tidak bisa masuk. Kemudian keterbatasan dari tenaga dari DLH Nike juga terbatas. Kemudian dari teman-teman di sini pemuda juga tidak bisa bergerak pada saat Nike adalah karena situasi macet. Akses juga ya. Numpuk akses ya betul. Kemudian Tapi itu akan dibersihkan. Iya, Cuma akan pasti. menunggu waktu aja. Cuman keburu media yang upload. Benar. Keburu viral. Tentunya Niki kita juga harus memiliki kesadaran bahwa bagaimana kita mengurangi timbunan sampah Nike dengan kesadaran pemuda dengan membawa pulang sampahnya minimal apa yang mereka bawa Nike Dibawa terutama kembali. sampah anorganik Nike dibawa kembali. Jadi contoh kecil aja mungkin kalau kita makan permen atau ngerokok gitu kan, kalau emang pingin simpel kan langsung buang kadang-kadang orang kan. Mungkin ini dari kita makan permen itu kita simpan dulu.
di Iya, tasnya, betul, atau betul. rokok kalau udah habis dibejek aja taruh di tas dulu. Iya. Nanti di rumah baru buang sampah pada tempatnya. Betul. Jadi Itu nggak- solusi yang paling efeknya- utama. Paling tidak Efeknya nggak mengurangi. panjang Iya. jadinya sebenarnya gitu loh. Iya, paling tidak mengurangi timbunan sampah karena Betul. memang sudah tersediakan tong sampah tapi karena banyaknya pemedel Iya. yang datang pasti Membludak, membludak. penuh sampahnya, kemudian tidak ada yang mengangkut, Iya. akhirnya meluber kan. Iya. Nah, kalau pemedak Nike bisa memiliki inisiatif untuk membawa pulang sampahnya minimal Iya. sedikit nih, Iya. setidaknya mengurangi timbunan sampah Iya, yang ada. benar. Kadang-kadang. Ya semoga nanti kedepannya lewat sosial media, lewat teman-teman admin Ya. dan lewat teman dan sahabat kita, semoga nanti kedepannya kita selain kita nunasica di Pura Besakeh dengan rahayu, Ya. pulangnya juga kita dengan rahayu dan sampah tidak ada menumpuk di Besakeh, akhirnya pada rahayu, pada ngemulihan yang namanya santi jaga kita. Damai di hati, Ya. damai di jiwa, dan setelah karya di Besakeh ini dan sampah tidak ada numpuk, mungkin ini teman-teman dan para sahabat yang menyaksikan channel YouTube ini, kedepannya kita nanti akan saling bahu-membahu, Ya. karena kita tidak akan melakukan kebersihan ini saja, Ya. nanti kedepannya next dan next dan next gitu. Jadi kalau bisa dibilang kita itu nanti pulang dari Besakeh ini bersih pikiran, Bersih pikiran. bersih hati, Bersih hati, Bersih. timbullah cinta. cinta diam-diam. Diam-diam. Jadi bersih juga untuk areal lingkungan juga ikut bersih gitu loh. Ya. Iya. Karena yang namanya kebersihan ini sebenarnya adalah kesadaran dari diri Kesadaran. sendiri. Ya, Gitu betul. ya. Kita pupuk dari kita mempunyai keluarga, kita mempunyai sahabat, mari kita saling menjaga. Karena Pura Besakeh ini selain punya kita dan punya milik bersama. Ya. Oke, jadi dalam channel ini saya akan membahas juga tentang paling utama sih tentang kebersihannya Tentang sebenarnya. kebersihannya. Ya semoga mendapatkan aura positif dari channel ini dan kesadaran untuk kedepannya agar membuang sampah pada tempatnya. Gitu. Iya. Ya. Itu Dan aja mari sudah. jaga sampah, mari jaga lingkungan, Ya. dan mari jaga area sekitar. Bukan kita menjaga area pura saja yang bersih, tapi kita menjaga di samping-samping area Pura Besakeh. Contohnya selokan, Ya. contohnya area parkir dan area masuk. Sebenarnya yang paling susah dibersihin itu adalah yang sampah yang tidak ada akses untuk Misalkan ke terjangkau sungai. untuk dibersihkan. Kan Ya. sudah dibuang ke sungai ini kan Ya. Ya. masalah. Aksesnya susah kan. Ya. Orang kita mau bersihin turun ke sungai ke jurang-jurang itu jadi susah. Itu yang susah. Padahal itu sebenarnya numpuknya banyaknya di Ya, sana itu. sebenarnya gitu loh. Akhirnya sampah di sini, ibaratnya hulunya sudah kotor, akhirnya di hilirnya pasti kotor, Ya. Pak Andi. Hanyut nih kepada Hanyut, bawah air. karena anggaplah seperti contoh, anggaplah pusatkan sampah di sini di Besakeh, lalu dibuang ke selokan, lalu sampah dari selok itu hanyut ke sungai, dan dari sungai itu jadinya sampah itu ke kelungkung, ke gianyar, akhirnya menjadi laut kita yang kotor. Akhirnya milah aku lihat ini Sanur daripada. ke sanur, ke pantai, lalu dimakanlah oleh ikan. Ya. Akhirnya makannya tidak sehat, Dampaknya dikonsumsi ternyata- oleh manusia, terjadilah penyakit. Dampaknya panjang banget ternyata. Artinya ya. inti dari sampah ini adalah satu aja Pak Andi. Ya. Kesadaran. Kesadaran. Kesadaran dan edukasi dari dini dari Ya. kecil. Mari Itu kita aja sih. bangun dari sadar, bangun dari koma. Karena orang koma itu pasti nggak sadar, Bos. Iya. Ya. Mari kita semangat. Koma diam-diam nih Ki. Diam-diam. Di Pura Besakeh kita juga akan mengunjungi, selain bersih-bersih kita juga akan mengunjungi beberapa areal pura yang jarang dikunjungi. Salah satunya adalah Pura Sekian. Basukian Pusah Jagat. Nah, nanti kita akan cari tahu sama Pada juga kita akan cari tahu asal muasal dari pura ini. Dan ini wajib kita ekspos biar masyarakat Bali juga tahu asal muasal dari pura ini. Karena belum banyak yang tahu juga Karena belum banyak yang tahu juga ya. Ikuti aja. Swastiastu. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tutorial. Nah, tutorial sembahyang kalau ke pura itu yang benar itu gimana masalah sampah. Yang pertama, untuk tempat tirtanya Pada Ya. kita bisa pakai seperti ini. Jangan kemasan yang plastik karena itu juga bisa menambah beban plastiknya. Selanjutnya seperti ini ya. Kuangen. Ini plastiknya selesai kita gunakan, ini kita bisa kantongi dulu di kompeknya. Apa kompek Pak? Kan edukasinya seperti ini. Nah, teman-teman, menurut saya pribadi, bukannya kita anti plastik, tapi saya pribadi sih saya tidak anti plastik Pak. Iya. Tapi yang penting kita bisa, habis kita melakukan penggunaan sampah ini, kita bisa pisah sampahnya, entah Pisah, ya. itu sampah organik Iya. dan sampah non organik yaitu plastik. Bukannya kita anti plastik, tapi kita perlu juga plastik Pak Andi. Bener banget. Karena perlu juga plastik, karena
ketika kita akan melakukan persembahyangan, kita perlu juga plastik untuk melakukan suatu sajian kita, canang kita. Entar sampai di pura kita turunkan dan kita akan melakukan proses persembahyangan. Dan sampah ini kita masukkan ke plastik. Nah, kayak gini. Masukkan ke plastik, sampah plastik ini kita masukkan ke komplek kita. Dan sampai di rumah, plastik ini kita buang ke tempat sampah yang ada di rumah kita untuk mengurangi beban sampah yang menumpuk di area-area pura yang kalian kunjungi. Ya, benar. Dan teman-teman dan para sahabat Semeton Bali semua, mari kita sadar untuk membuang sampah plastik ini jangan dibuang ke pura, tapi kita bawa sampah plastik dan kita pisahkan sampah yang namanya organik, non organik, karena sampah organik bisa terurai, sedangkan sampah plastik tidak bisa terurai Pak Andi. Ya. Kalau dibakar akan menjadi polusi di udara, dan ketika kita buang pada tempat yang sembarangan, takutnya nanti sampah itu terbawa ke hilir. Ya. Sampah itu yang ada di hulu, khususnya yang ada di pura area Besakih, akan terhanyut ke hilir-hilir yang ada, contohnya di Kelungkung, Gianyar, dan akhirnya sampailah ke laut. Selain mencemari pura kita, selain mencemari yang namanya lingkungan kita, akan mencemari pantai dan laut kita. Ya. Itu sih garis besarnya Pak Andi. Bukannya kita anti plastik. Jadi kita harus antisipasi dari rumah dulu. Antisipasi. Jadi kalau kita sudah antisipasi seperti tempat tirtanya, ini kan bisa berulang-ulang kali kita bisa Ya, gunakan. kita berulang-ulang, bisa kita simpan di tempat suci di sanggah, di Ya. pelangkiran. Habis itu sudah habis, kita lagi nunas ke pura. Ya, benar. Dan teman-teman, Ya. kita sekarang berada di Pura Basukian. Basukian. Ya, ini pertama kalinya saya tanggil. Padahal dari kecil saya sering diajak tangkil ke Pura Padma Tiga di Besakih. Ya. Tapi ini pertama kalinya saya tangkil Sama, di saya juga Pura pertama kali ini. Basukian, Pusahin Jagat. Ya. Dan teman-teman, menurut Ketua Panitia, di sini ada pusat dari yang namanya Merajapati, Merajapati. yaitu di pura di bawah. Selain ada pusat dari dalam, yaitu pura dalam dalam apa dan itu? Dalam Puri, Puri. ya? Oh. Dan di sini juga ada yang namanya pusat dari Merajapati. Saya akan memohon lunas penugaran sana. Biar diam-diam selalu dicintai. Setuju rumahku. Kita yang sakeng dan pasar, sakeng sing main-main dan sedang tiaring tim lokalan. Duk riene puniki yang sampun ya uling pidan, nangkil uling malit yang keiring yang modul bapo pengingsir ajak dia tangkil ke Pura Padma Tiga ring Besakih. Nanging kawinten nyane yang pertama kali niki tangkil ke Pura Basukian Pusaring Jagat. Duk rien kocap yang miliki ring nak nisir-nisir tiaring di sana. Kocap niki sana mau wastel sana Pura Besakih Basukian niki. Nika mau wastel Pura Padma Tiga. Dan kendan mungkin inayang mungkin tiang medue jero pemangku pemucuk sedikit ring Pura Basukian Pusaring Jagat. Inayang bawasan kita tel wacana jero mangku. Nggih. Yang kuningan indik kewentanan pura niki. Yang Nggih. bahasa Bali atau bahasa Bahasa Indonesia dados nggih. Perlu yang jelaskan mengenai keberadaan Pura Basukian ini. Inilah kan merupakan cikal bakal pura yang ada di Besakih. Di sinilah penanaman Pancadatu pertama oleh beliau yang bernama Maharsi Markandia. Yang jelaskan perjalanan beliau yang kedua ini, mengambil gelisan biar cepat dengan. Artinya di sini beliau menanam Pancadatu disertai dengan ritual dan disertai dengan tetap pengentas sehingga selamatlah pengikut beliau berserta Pulau Dewata ini. Maka tempat ini disebut Basuki. Basuki itu artinya selamat. Asal mula dari kata Besakih itu Basuki dulu. Oke. Baru ada Besakih yang lain-lain. Makanya kalangan masyarakat yang tahu kalau belum ke sini, belum ke Besakih namanya, karena di sinilah asal muasalnya Besakih. Tiang juga lagi tiang medue tiang ring di Sanur. Tiang punya juga yang namanya orang-orang tua penglingsir. Patuh mawasan sekali nih. Nangkil ke Besakih, ingat tangkil ke Pura Basukian. Betul. Uwit Besakih. Uwit Besakih. Betul, Mana maning. bos yang lunas di tau dikit Nggih. atau ring Basukian Betul. dan tetap pinggir kajegi genah dari disanggah Nggih, bos. nggih. Dan pura ini juga merupakan kiblatnya Pura Pusah nggih. Nggih. Dua ring desa Pekraman wonten kayangan 3 kan? Nggih. Ada dalam Pusah Bali Agung. Nggih. Kiblatnya dalam Puri. Nggih. Kiblatnya Pusah di Kering Basukian. Basukian. Kiblatnya Bali Agung di Kering Padaran Agung. Penataran agung Nggih. dan edukasinya kentan bang. Betul nggih. Nah itulah maka uluning kayangan 3. Namun entah kenapa setiap masyarakat utamanya Nangkilang Dewuyang ke Besakih atau ngajar-ngajar ke kalau sampai di Besakih hilanglah konsep kayangan 3-nya gitu. Nggih. Pasti mereka nangkil dalam Puri
Pedarman, penataran selesai dah. Ya. Tidak berasa punya kayangan 3 itu. Oke. Itu waktu pengendaan ide miskalen tapi teruning dan. Nggih. Nah, semestinya harus ada 3 dan yang bandingan ring desa Pekeraman dua kayangan 3 kan. Artinya lebih kaya enggak main gitu saya. Nggih, patut. Nggih. Ya teman-teman dan para sahabat lokalan bersama Singmen Main, Ya. demikian pembahasan dengan jero mangku pemucuk dikirim Pura Basukian, Pura Musahin Jagat. Dan teman-teman dan para sahabat lokalan saksikan dan tonton sampai habis. Ya. Ganaskan lokal. Kita buang pada tempatnya. Ternyata yang sembahyang di Pura Basakeh ini nggak cuma warga Bali aja. Teman kita Aladin, dia sembahyang sini. Nggak percaya kan? Tuh lihat tuh, karpetnya ada di sana. Karpetnya di sini. Karpet Aladin. Karpet Aladin di sini. Dia lagi sembahyang di atas. Iya. Lah ini jinnya. Paling kalau ada unggitnya, sana ya kepincut cewek Basakeh sana. Cinta diam-diam pokoknya. Diam-diam hilang. Pak Dek, dia sudah ada di atas lebih dulu daripada saya. Ini adalah Pura Prajapati. Jadi pura ini juga jarang diekspos oleh masyarakat dan mungkin jarang ada orang yang nangkil ke sini. Dan saya ini pertama kali nangkil ke sini. Padahal ini tempatnya ada di paling depan, sebelah mana nih? Selatan ya? Selatan ya. Selatan ya? Selatan. Dekat parkiran, dekat pos polisi. Jadi kita akan lihat seperti apa kemegahan dari Pura Merajapati di Basakeh. Oke. Barusan kita sudah mengunjungi beberapa destinasi pura di Basakeh dan kita juga sudah sempat bersih-bersih di sini juga, sudah sempat mengunjungi pura-pura yang jarang dikunjungi di Basakeh ini. Seperti itu Pak Dek ya? Betul. Dan kita sudah sembahyang di Pura Basukian dan sekarang kita berada di Pura Prajapati yang aluh. Ya. Dan sesuai dengan cerita adat setempat dan sini adalah sebagai pusatnya Prajapati kita di Bali. Ketika di pusatnya dalam, di sini ada yang namanya Pura Dalam Puri dan di sini ketika ada pusatnya Merajapati, di sini bernama Pura Merajapati yang aluh. Ketika teman-teman yang suka berkunjung dan suka melakukan persembahyangan untuk mengejar yang namanya sinar suci dari Ida Sang Hyang Widi, ketika teman-teman yang ingin muspa atau Tirta ke Pura Basakeh, di Pura Basakeh ada 18 titik pura-pura yang perlu teman-teman kunjungi. Dan dengan lupa bersama Pak Andi dan teman semuanya. Gimana Pak Andi? Like, Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari Singmen Main Official. Ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Singmen Main, see you, go up!